Berikutnya Pak Mendagri. Terima kasih Pak Pimpinan. Kami langsung saja. Yang pertama adalah kita tahu bahwa dari 3 provinsi ini ada 52 kabupaten kota yang terdampak. 18 ada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 ada di Sumatera Barat. Tapi berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa yang sudah banyak terjadi pemulihan di Aceh. Dari 18 kita mencatat yang sudah mulai agak pulih baik, artinya ekonominya jalan, pemerintahnya berjalan. Itu indikator yang paling penting. Itu adalah sebagaimana di slide. Dari 18 itu ada 20 kurangi 7, jadi ada 11. Tapi ada 7 yang masih perlu kita konsen. Nomor 1 Aceh Tamiang, kemudian Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidijaya. Tadi Pidijaya tidak masukkan kuning, tapi karena kemarin kena lagi beberapa hari lalu, ya kita harus masukin kuning lagi. Kemudian tanpa menafikan daerah yang lain, karena yang daerah lain itu ada pengungsi, ya, tapi relatif recover karena pemerintahnya jalan, ekonominya jalan. Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal. Kemudian untuk di daerah Sumatera Utara, sekalian saja di sini, Sumatera Utara itu cepat sekali recover dari 18. Sekarang kami mencatat tinggal 5 yang harus kita kerjakan, dan itu pun tidak separah seperti di Aceh, yaitu Tapri Tengah, Tapri Utara, Tapri Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Kemudian yang di Sumatera Barat 16 yang terdampak, yang perlu perhatian ada 3, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, 3. Nah, kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB, boleh masukkan saja bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai diperlukan anggaran lebih kurang 59,25 triliun, masing-masing 33,75 triliun untuk Aceh, 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan 12 triliun untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara lebih sedikit lah, 12 triliun, dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh KL. Kemudian kami laporkan juga bahwa khusus untuk masalah jembatan dan lain-lain tadi sudah disampaikan, sudah banyak sekali kemajuan, tinggal beberapa daerah-daerah nasionalnya sudah, tapi yang menuju kabupaten ke daerah-daerah terpencil, ke desa-desa, itu sekarang menjadi perhatian kita. Alhamdulillah nasional sudah, Medan sudah terkonek dengan Banda Aceh, dan itu sangat berarti sekali untuk logistik dibanding pada waktu yang lalu. Kemudian sekarang untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor 1 sekali, terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian yang TNI sudah nambah pasukan, Polri juga nambah pasukan, dan kemudian sambil menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang. Tamiang ada Pak Bupati, tapi saya tahu Pak Bupati juga memerintah Kadis juga, semua terdampak, anak buahnya juga terdampak, kesulitan. Kemudian yang di ekonomi kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko
kemudian SPBU yang masih, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, itu ada di PLL di sini, itu adalah Tamiang. Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok rame-rame supaya secepat mungkin bangkit. Apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 ke sana. Nah, kemudian untuk masalah skema yang sudah disepakati dalam beberapa kali rapat, untuk kerusakan rumah itu dibagi dua, misalnya dibagi 3, berat, sedang, ringan. Nah, untuk ringan dan sedang ini, ringan ini indeksnya adalah 15 juta. Kemudian yang untuk sedang 30 juta, dan untuk yang rumah berat indeksnya itulah 60 juta. Berat ini termasuk yang hilang. Kemudian kita sudah melakukan pendataan, meskipun saya tahu bahwa Aceh juga mengajukan untuk indeksnya disamakan atau paling nggak mendekati indeks yang ada di dalam kanun Aceh yang lebih tinggi. Kemudian yang sekarang persoalannya adalah pendataan. Pendataan ada yang melakukan dari BNPB, dari Pemda, kemudian juga dari BPS yang kita minta. Kunci ini paling penting sekali, karena kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin siapa yang melakukan ini. Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan bayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda sudah ada, kemudian data dari BPS. Setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, kejaksaan dan BPKP perwakilan. Kami dalam melakukan rapat hampir 3 kali dengan Zoom. Mereka siap semua untuk mendukung. Nah, kalau ini cepat, dapat data by name by address, tidak harus sampai lengkap, karena biarkan bergelombang. Karena ada yang masih di daerah-daerah yang nggak tersentuh, nanti akan nambah lagi. Secepatnya saja dapat diverifikasi. Nah, yang untuk ringan dan sedang ini segera diberikan uang, dibayarkan oleh BNPB, supaya mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan itu akan mengurangi jumlah pengungsi. Contohnya saja misalnya pada saat awal tanggal 2 Desember pengungsi itu mencapai 2 juta lebih. Tapi setelah 20 hari berkurang 300.000, hampir 400.000. Artinya lebih kurang 1,6 juta udah kembali ke tempat masing-masing, beres-beres sendiri, tanpa biaya mungkin. Nah, ini kalau seandainya ini dari 2,1 juta menjadi 399 dalam waktu 20 hari. Nah, kalau seandainya 27 hari, kalau seandainya yang 399 ini ada yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Yang ringan dan sedang ini, kalau kita bisa secepatnya punya data dari BNPB, rekonsiliasi, dan setelah itu diberikan biaya, mereka sambil bersih-bersih, dilakukan terus, mereka akan pulang. Itu bisa mengurangi lebih dari 60% pengungsi. Sehingga ini akan selesai. Nah, tinggal yang rusak berat. Yang rusak berat ini, skemanya adalah mereka disiapkan huntara, hunian sementara, atau biaya mereka untuk sewa. Misalnya tinggal di rumah keluarga, tidak harus di huntara. Di rumah keluarga dia harus beli nyaman mungkin. Itu anggaran dari Kementerian Sosial. Dan kemudian termasuk tadi yang ringan dan sedang tadi, itu juga kalau seandainya mereka ada kerusakan misalnya jadi uangnya dari BNPB 15 juta 30 jutanya, tapi dibantu mereka untuk makan uang lauk pauk istilahnya 15.000 per orang per hari. Kemudian untuk kalau kerusakan tidak punya mebeler, tempat tidur, itu dibantu 3 juta. Dan kemudian untuk membantu pemberdayaan ekonomi mereka yang terdampak, rumahnya memang sedang tapi sawahnya rusak. Nah, itu dibantu 5 juta. Sambil nunggu program dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang untuk rusak berat ini tadi
Satu, mereka disiapkan Huntara. Huntara ini disiapkan oleh BNPB bersama dengan Danantara. Danantara sendiri diberikan tugas kalau tidak salah hampir 15.000 Bapak Presiden Huntara. BNPB juga punya juga data membuat juga Huntara bersama-sama dengan TNI dan lain-lain. Hunian sementara. Dan kemudian target 3 bulan di Huntara sampai menunggu hunian tetap. Kemudian untuk hunian tetap ini ada 3 skema. Skema pertama lah APBN, jadi dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Jadi berapa jumlahnya nanti semua. Nah, diantaranya yang kedua lah, dan antara diberikan tugas membangun hunian tetap 15.000 hunian tetap. Sudah rapat dengan Pak Rosan dengan Pak Doni. Gitu. 15.000. Kemudian yang dari gotong royong, di antaranya yang sudah ada adalah Buddha Suci. Yayasan Buddha Suci itu 2.603. 1.000 di Aceh, 1.000 di Tapani Tengah, dan 600 ada di Sumatera Barat. Kami kemudian sudah groundbreaking minggu lalu di 4 tempat, yaitu Tapani Tengah, Tapani Selatan, Sibolga, dan di Tapani Utara. Jumlahnya 1.000 di sana. Nah, kemudian rencana ke depan ini adalah di Aceh Tamiang sudah siap dengan Aceh Utara masing-masing 500. Ini yang dari gotong royong. Tapi yang dari dari Danantara juga sudah siap beberapa tempat 15.000 untuk groundbreaking minggu depan. Kami ulangi minggu ini. Dan kemudian tadi sisanya itu disapu oleh Kementerian Perumahan melalui anggaran APBN. Nah, ini kira-kira untuk masalah konsep mengenai masalah rumah, penanganan masalah rumah. Yang terakhir, kami juga melihat bahwa beberapa desa itu terdampak. Jumlahnya cukup banyak, hampir 1.580 desa yang terdampak rusak gitu. Ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat, tapi nggak beroperasi. Nah, ini untuk di Aceh tertinggi, yaitu 1.455 desa. Terbanyak itu adalah di Aceh Utara dan di Aceh Tamiang serta Aceh Timur. Kemudian di Sumut itu jauh lebih sedikit, 93 desa yang terdampak, dan yang di Sumbar lebih sedikit lagi 32. Nah, ini mungkin kami sarankan untuk desa ini kalau bisa dibangunkan dari APBN dari pusat, karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah nggak kuat duluan. Juga dari provinsi juga nggak kuat nih Pak. Kalau untuk Aceh, kalau Sumatera Barat 32 mungkin masih bisa di backup oleh provinsi. Sumut mungkin masih bisa karena PAD-nya kuat. Tapi kalau Aceh memang harus dibantu. Saran kami Pak. Nah, terakhir untuk desa-desa ini karena mereka nggak jalan, khususnya di Aceh, saya mohon izin melaporkan kepada pimpinan Bapak Wakil Ketua. Ini kami akan selain sudah dikeroyok di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari polisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 praja IPDN tingkat 4. Jadi kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah 1 bulan mulai tanggal 3 nanti pembersihan kantor-kantor. Sampai hari ini juga kantornya Pak Armia itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya nggak dipakai. Kepala dinasnya masih, kantor dinasnya yang ketumpuk-tumpuk lumpur nggak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus 1.100 ini untuk menghidupkan pemerintahannya Tamiang, dan kemudian kalau sudah selesai baru nanti geser ke fasilitas-fasilitas lainnya ya, di Tamiang selama 1 bulan KKN dan sama berjumlah pengasuh-pengasuhnya yang mengerti tentang pemerintahan. Jadi mereka akan
menghidupkan bantu, menghidupkan pemerintahan kabupaten, kecamatan juga ada yang terdampak, dan desa. Nah kalau memang sudah selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat, yaitu di Aceh Utara. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di PDN, ada anggarannya. Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya 20 miliar. Tapi itu bulan sangat berarti. Terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.